Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji kita kehadirat Allah karena limpahan rahmat dan karunia yang tiada terkira, sehingga dengan rahmat dan karunia itu kita bisa menikmati udara yang sangat segar saat ini, yang kadang-kadang mungkin jarang sekali kita syukuri pada begitu banyak orang yang bersedia membayar berjuta-juta untuk udara atau oksigen yang sangat setiap saat kita nikmati. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha setiap tarikan nafas kita untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Allah dan untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Insya Allah, jika kita senantiasa berazam untuk bisa hidup dalam ketaatan, maka kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kadang dalam kehidupan kita sangat ditentukan bagaimana kita ini menghadapi suatu permasalahan. Kalau kita salah dalam menghadapinya, bisa jadi bukan selesai masalahnya, tapi bahkan bertambah runyam, atau bisa jadi membahayakan hidup kita. Ada sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah buku. Ada seekor ular. Ketika ular ini merayap, tidak sengaja ular ini nyenggol, menyentuh mata gergaji. Tentu saja terluka. Tapi ular ini merasa kehidupannya terganggu, karena ular adalah hewan yang egonya sangat tinggi. Ia merasa dirinya kuat dan memiliki bisa yang kuat juga. Sehingga ketika tergores mata gergaji, ia tidak terima. Maka gergaji tadi digigitnya. Ia merasa bisa mengalahkannya. Tapi kita pasti tahu, karena menggigit mata gergaji, bukan gergajinya yang patah, tetapi mulut ular yang semakin terluka.
Dan itu pun bisa membuat ular itu tidak kurang egonya. Bahkan dia semakin marah karena mulutnya terluka. Kemudian ular tadi membelit gergaji tadi dengan seluruh kekuatan. Tapi kita tahu bukan gergajinya yang patah, tapi semakin rusaklah seluruh tubuhnya. Dan akhirnya ular itu meninggal, mati. Ini mungkin bukan sekedar cerita bagi seorang pembuat cerita, tapi dimaksudkan untuk kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin kadang-kadang seseorang itu ada masalah yang kecil sebenarnya, tetapi menanggapinya salah, maka bisa menjadi kematian bagi dirinya. Kita sudah sangat sering disuguhkan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Ada tetangga mungkin hanya sekedar diejek, tapi tidak terima. Akhirnya terjadi perkelahian yang menyebabkan pembunuhan. Atau hanya sekedar hutang piutang. Pada prinsipnya, ketika kita salah menghadapi suatu persoalan, ini bisa jadi menjadi kecelakaan bagi diri kita. Maka sebenarnya kunci ketika kita menghadapi permasalahan hidup, entah itu berat atau ringan, adalah kemampuan kita melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kemampuan inilah yang disebut dengan wawasan. Kita memang harus sering banyak menambah wawasan dalam hidup kita. Kalau orang Jawa itu sangat tepat. Istilahnya, kalau orang itu kurang dolan, kurang adoh le piknik, maka bisa jadi dia akan sempit kehidupannya. Karena wawasannya kurang luas. Sehingga ketika menghadapi masalah, bukan menyelesaikan, tapi menambah runyam. Maka kalau bangsa kita memiliki pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Memang betul, kita kalau banyak pengalamannya, maka kita akan memiliki banyak ilmu. Yang dengan pengalaman itu kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. Meskipun pengalaman itu tidak kita alami sendiri, tapi bisa kita ambil dari pengalaman yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan surat Ar-Rum ayat yang 42 yang tadi di awal khutbah saya bacakan, sebenarnya Allah sudah memerintahkan kita untuk banyak menambah wawasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, adakanlah perjalanan di muka bumi ini supaya kamu bisa melihat akibat orang-orang yang sebelummu, yang kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah. Di ayat lain bahkan dikatakan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Lakukanlah perjalanan supaya kamu bisa melihat akibat orang-orang yang sebelummu. Di ayat lain qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum, atau akibatul ladzina mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan orang-orang sebelum kita. Kalau salah dalam menanggapi permasalahan, misalnya dicontohkan dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut dan sebagainya. Nah min qablikum, orang-orang yang terdahulu itu perlu kita ambil pengalaman. Insya Allah semakin banyak wawasan kita akan semakin mudah menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kuncinya yang pertama memang harus bersabar, membanding-bandingkan. Kalau orang Jawa mengatakan digelar, digulung. Kita ambil mana yang baik,
mana yang tidak baik. Itu pun dengan penuh kesabaran. Kalau dalam Al-Quran, sabar saja tidak cukup ketika kita menghadapi permasalahan. Harus disertai dengan permohonan, pertolongan kepada zat yang memiliki seluruh urusan di muka bumi ini, atau kepada zat yang mengurusi semua permasalahan. Sehingga kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, orang Jawa memiliki pepatah, sopo ngalah dhuwur wekasane. Siapa yang mau mengalah dalam hal ini merelakan, mencoba memperbanyak toleransi, mencoba mengikhlaskan apa yang terjadi, insya Allah akan tinggi kedudukan kita. Kalau ular karena egonya sangat tinggi, terluka sedikit merasa dia dilukai orang lain, kemudian dia bertindak, kebetulan dia salah karena kurang pengalaman, sehingga dia gigit gergaji, bukan menyelesaikan masalah, bukan mengalahkan masalah, tetapi dia sendiri yang kalah. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Ketika ego kita, ketika emosi kita tidak terjaga, ketika amarah kita tidak terkendali, ini yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi kita. Seorang sahabat sowan kepada Rasulullah SAW, ya Nabi, berikan aku amalan yang bisa mengantarku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagianmu adalah surga. Ketika kita bisa mengendalikan amarah, insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat yang 133, di sana Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang pandai mengendalikan amarah dan suka memberi maaf. Seandainya ular tadi ketika kena mata gergaji ia hiraukan, maka ia akan selamat hidupnya. Inilah fungsi kita menahan amarah, menurunkan ego, mudah memaafkan. Hadirin yang berbahagia, ini pula yang menjadi hikmah hari berkorban, yang insya Allah 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 6 Juni 2025, kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Salah satunya untuk mempertebal kemandirian kita, memperkuat empati kita, mengendalikan emosi kita, dan rela untuk memaafkan. Karena itu salah satu korban yang terbesar bagi diri kita adalah mengalahkan ego kita sendiri. Semoga permisalan dalam cerita ini bisa menjadikan diri kita semakin tambah dekat kepada Allah, semakin tambah kita bersedia untuk taat kepada Allah, mengorbankan ego kita untuk taat kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, harga dirinya, karena dalam rangka taat kepada Allah. Semoga kita bisa dijadikan sebagaimana Ibrahim kepada Ismail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati
wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.